Oke, kita masuk ya ke venturimeter tanpa manometer atau gue singkat VTM. Apa sih venturimeter itu? Dari namanya aja udah nampak nih, ada meter-meternya. Berarti alat ini digunakan untuk mengukur sesuatu. Apa yang diukur? Yang diukur adalah kecepatan fluida yang mengalir di dalamnya. Jadi modelnya venturimeter itu kayak gini ya. Jadi dia punya dua penampang. Jadi penampang yang besar, misalkan titik yang di penampang besar ini gue namakan titik B gitu ya. B untuk besar. Dan dia juga punya penampang yang kecil. Misalkan titik yang di penampang kecil ini gue namakan titik K gitu ya. K untuk kecil. Nah, nanti di dalamnya ada fluida tuh yang mengalir. Fluidanya apa? Ya bisa macam-macam. Bisa air, minyak, sembarang gitu ya. Fluida yang mengalir ini satu saat akan sampai di titik B. Misalkan kecepatan ketika itu adalah VB. Dan dia akan mengalir terus sampai satu saat dia tiba di titik K. Misalkan kecepatan ketika sampai di titik K, Koko namakan VK gitu ya. Nah, dengan alat ini, nanti kamu bisa tuh ngukur VB-nya berapa dan VK-nya berapa. Oh iya, ngomong-ngomong yang kita bicarakan kali ini VTM ya, tanpa manometer. Jadi di bawahnya sini nggak punya manometer tuh. Manometer itu macam pipa gitu ya. Pipa yang diisi sama air raksa. Jadi manometer itu sendiri alat untuk mengukur tekanan ya. Sedangkan kalau venturimeter alat untuk mengukur kecepatan. Nah, yang kita bahas kali ini yang tanpa manometer, jadi VTM. Nanti kalau yang dengan manometer VDM, itu lebih canggih lagi tuh, bisa untuk mengukur tekanan. Nah, ada dua rumus di VTM ini. Ini ya rumusnya. Jadi yang pertama itu adalah rumus untuk menghitung kecepatan di titik B. Itu sama dengan akar 2GH. H itu adalah perbedaan ketinggian antara dua permukaan di sini sampai di sini. Ini loh H-nya. AB dan AK itu adalah luas masing-masing penampang. Jadi AB itu adalah luas penampang yang besar. AK itu adalah luas penampang yang kecil. Loh, kok bisa ada perbedaan ketinggian di dua permukaan ini? Ingat persamaan kontinuitas kemarin. Kalau penampangnya besar, kecepatannya itu kan pasti pelan kan? Nah, kalau kecepatannya itu pelan, maka tekanannya pasti besar. Itu dari prinsip Bernoulli kemarin kan? Ini berlaku sebaliknya juga. Jadi kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya pasti tinggi. Dan tekanannya pasti rendah. Nah, sekarang kita lihat. Di penampang yang besar ini, kecepatannya gimana? Luas penampangnya besar, berarti kecepatannya pasti pelan kan? Berarti tekanannya gimana? Tekanannya pasti tinggi dong. Makanya dia menekan fluida ini sampai setinggi ini. Sedangkan di penampang yang kecil, kecepatannya gimana? A-nya kecil, berarti speednya tinggi kan? Kalau speednya tinggi, berarti tekanannya rendah. Nah, tekanan yang di sini rendah nih. Sedangkan tekanan yang di sini tinggi. Jadi dia menekan ke atas, ini tekanannya juga menekan ke atas. Tapi tekanannya kalah nih sama ini. Jadi makanya yang di sini tingginya cuma segini, sedangkan yang di sini tingginya tinggi banget nih. Ada perbedaan ketinggian di sana. Nah, dari perbedaan ketinggian ini, kita bisa gunakan untuk menghitung nilai VB-nya. Jadi kecepatan di titik B ini. Jadi ibaratnya dengan model penggaris saja, penggaris doang nih. Kan kamu ukur perbedaan ketinggian ini kan? Diameternya ini juga kamu ukur, diameternya ini juga, luas penampangnya bisa didapatkan. Dengan hanya mengukur 3 besaran itu, kamu udah bisa mengukur kecepatan fluida di titik B. Canggih kan? Loh, kalau kecepatan di titik K, bisa nggak diukur juga? Bisa dong. Cukup kamu gunakan persamaan kontinuitas. Sederhana kan rumusnya kontinuitas. Jadi A1 dikali V1 itu sama dengan A2 dikali V2. Nah, tinggal kamu masukin aja tuh A1. Itu luas penampang yang besar ini kan. Jadi kita bisa tulis AB dikali sama kecepatan di titik B. Itu sama dengan A2. A2 itu kan luas penampang yang kecil ini. Berarti AK dikali VK. Ini kan. Udah deh, kecepatan yang kamu mau cari kan VK tadi yang ditanyakan. Berarti AK-nya bisa pindah ke kiri kan? Jadi AB dikali VB dibagi AK. Atau bisa kuku tulis VK itu sama dengan AB dikali VB dibagi AK.
Nah, ini nih kecepatan di titik K. Jadi kalau kamu udah dapat VB-nya tadi, tinggal cemplungin ke rumus ini, kamu bisa dapat VK-nya berapa. Kalau perbedaan tekanan di titik B sama K, bisa kamu hitung juga dengan rumus ini. Jadi dengan modal penggaris doang, kamu ukur perbedaan ketinggian ini, kamu udah bisa ngitung perbedaan tekanan di titik B dan titik K. Canggih kan? Oh iya, dari pengalaman Kuku ngajar, sering kebalik tuh AB per AK ini. Biasanya ada yang lupa-lupa inget, AB per AK atau AK per AB ya ku. Logika menghafalnya simple. Ini kan dikurangi 1 kan? Berarti bentuk yang kiri ini harus lebih besar daripada 1. Iya dong, kalau dia lebih kecil dari 1, terus ini dikurangi 1, berarti hasilnya negatif kan? Nah, di dalam akar, masa dia nilainya negatif? Nah, kalau dia harus lebih dari 1, berarti bentuk yang atas ini harus lebih besar daripada yang bawah dong. Makanya yang di sini adalah AB, yang di bawahnya adalah A yang kecil. Begitupun dengan ini. Biasanya sering kebalik tuh anak-anak. Jadi VK kuadrat dikurangi VB kuadrat atau VB dikurangi VK ya. Ya kamu logika aja pakai yang tadi. Kalau luas penambangnya besar, berarti kecepatannya itu pelan. Dan kalau luas penambangnya kecil, kecepatannya pasti tinggi kan? Berarti tinggi mana? VB atau VK? Luas penambang besar itu kecepatannya pelan. Berarti VB-nya kecil dong. Luas penambang kecil, kecepatannya pasti tinggi. Berarti VK-nya ini tinggi nih, lebih tinggi daripada VB kan? Makanya di sini rumusnya VK dikurangi VB. Karena VK itu lebih besar daripada VB. Tapi sebenarnya Kuku nggak rekomen ya kamu ngafalin rumus kayak gini. Karena di bab ini ada banyak alat yang akan dikenalkan ke kamu. Satu alat VTM ini aja punya 3 rumus kan? Belum lagi yang pakai mano nanti, manometer. Terus ada lagi tabung pitot, sayap pesawat terbang, Torricelli. Wah, bisa nyampe belasan rumus ini nanti. Repot. Padahal loh, dasar penurunan semua rumusnya itu gampang. Cuma pakai 2 prinsip aja kok. Yang pertama itu prinsip Bernoulli. Yang kedua itu tadi, persamaan kontinuitas. Ya harus juga bisa gambar sih. Ya iyalah, namanya aja fisika. Memandang fisik. Harus tahu modelannya itu gimana. Jadi kan harus tahu, kamu harus bisa gambar. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu dari mana? Ya dari analisis kecepatan dan tekanannya dia. Kecepatan rendah, tekanannya besar. Berarti kan dia lebih tinggi. Kecepatan tinggi, tekanannya pasti rendah. Makanya dia permukaannya cuma segini. Nah, udah 2 hal ini doang kok yang perlu kamu pegang untuk menurunkan semua rumus dalam fluida dinamis ini. Kita coba ya. Jadi prinsip Bernoulli. Ngomong gimana sih Bernoulli? Dia ngomong jumlah tekanan ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat. Itu nilainya gimana? Konstan kan? Sama di semua titik, termasuk titik K ini. Berarti dia sama dengan PK ditambah rho GHK ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, sekarang dilihat ketinggian di titik B. Ini kan titik B. Dan ketinggian di titik K. Ini kan titik K. Ketinggiannya sama nggak nih? Sama dong, horizontal gini kan? Nah, berarti HB dan HK-nya itu nilainya sama. Berarti bisa coret. Udah, tinggal dipindah aja kan PK-nya ke kiri. Jadi PB dikurangi PK, setengah rho VB kuadratnya pindah ke kanan ya. Jadi negatif nantinya. Itu sama dengan, ini tetap kan? Jadi setengah rho VK kuadrat dikurangi, ini kan? Setengah rho VB kuadrat. Ada yang sama nggak nih? Ada dong, rho-nya kan sama nih. Berarti bisa faktorkan. Setengahnya juga sama. Jadi setengah sama rho-nya bisa keluar. Jadi apa? Setengah rho dikali VK kuadrat dikurangi VB kuadrat. Ini kan tetap ya. Simpen dulu. Anggap ini persamaan 1 nih.
Ini kan, PB dikurangi PK sama dengan setengah rho dikali VK kuadrat dikurangi VB kuadrat. Sama kan dengan ini? Terus selanjutnya gimana? Tinjau secara vertikal dia. Jadi titik B, kamu tinjau secara vertikal. Titik B ini kan terendam di dalam fluida kan? Nah, kalau dia terendam di dalam fluida, maka dia pasti akan mengalami tekanan apa? Yoi, tekanan hidrostatis kan? Rumusnya apa tuh tekanan hidrostatis? Rho dikali G dikali kedalamannya dia. Berapa kedalamannya titik B? Segini kan? Nah, segini ini kalau kita tarik garisnya, ini segini ini kan H kan? Segini berapa? Nggak tahu kita. Misalkan dari sini sampai sini, ini ketinggiannya adalah X. Berarti kedalamannya dia berapa? Ya, X ditambah H kan? Sekarang dilihat titik K. Titik K ini kan juga tercelup di dalam fluida kan? Nih, di atasnya kan ada fluidanya. Berarti dia juga ngalamin tekanan hidrostatis. Yang besarnya PK itu sama dengan rho dikali G dikali kedalamannya dia. Berapa kedalamannya dia? Dari sini sampai sini. Itu kan sama dengan dari sini sampai sini kan? Sejauh X nih. Berarti rho dikali G dikali X. Udah deh. Yang mau kita cari apa sih? Ini kan PB dikurangi PK nih yang mau kita cari. Berarti ini cukup kurangkan aja. Jadi PB dikurangi PK itu sama dengan, nih kalau diuraikan kan rho GX ditambah rho GH kan. Di bawahnya juga ada rho GX. Berarti rho GX dengan rho GX habis. Tinggal yang kanan ini rho GH doang kan. Nah, si bintang ini cemplungin deh di persamaan yang satu ini. Jadi gimana? PB min PK-nya diganti rho GH, masukin sini. Jadi rho GH itu sama dengan ini kan? Setengah rho dikali VK kuadrat min VB kuadrat. Ada yang sama nggak nih ruas kiri dan ruas kanannya? Ada kan? Rho sama rho ini sama nih. Berarti juga bisa coret. Nah, tinggal duanya pindah ke kiri ya. Jadi 2GH sama dengan VK kuadrat min VB kuadrat. Asik. Dapat lagi nih satu. Oh ya, ngomong-ngomong rho GH, ini kan rho GH kan? Bisa kamu ubah menjadi setengah rho VK kuadrat kurangi VB kuadrat. Ini kan sama nih. Kalau kamu cemplungin ya dapat rumus yang kedua ini kan? Oke, sekarang VK kuadrat min VB kuadrat. Yang mau kita cari kan VB-nya nih. Berarti VK-nya ini harus hilang. Cara menghilangkan VK-nya gimana? Ingat kontinuitas tadi. VK itu kan sama dengan AB dikali VB dibagi AK. Cemplungin deh ke sini. Jadi VK kuadratnya kamu ubah menjadi ini. Ini kan kalau kita kuadratin ya. Jadi apa tuh? VK kuadrat itu sama dengan AB per AK dikuadratkan kan? AB per AK dikuadratin dikali VB kuadrat. Nah ini masukin nih ke sini. Jadi AB per AK dikuadratin dikali VB kuadrat dikurangi VB kuadrat. Ada yang sama nggak nih? Nah ada VB kuadrat, ini juga VB kuadrat. Berarti bisa kita faktorin ya. Keluar nih, jadi apa? VB kuadrat kali besar nih. Ini kan VB kuadratnya ini ya, udah keluar kan? Ditinggalin ini sendirian. Jadi tinggal AB per AK. Dikurangi, ini VB kuadratnya kan keluar juga kan? Sisanya kan 1 nih, dikurangi 1. Itu sama dengan yang kirinya nggak berubah, jadi 2GH nih. Yang kita mau cari apa sih? VB kuadrat kan? Berarti semua bentuk ini bisa pindah ke kiri. Jadi apa VB kuadratnya? Aku taruh sini ya. Aku hapus dulu yang ini. Jadi ini pindah sini. Ini kan jadi per ya. Jadi 2GH per ini semua. AB per AK kuadrat dikurangi 1. Itu sama dengan tinggal VB kuadrat toh? VB kuadrat. Nah, yang kita minta kan VB-nya. Berarti supaya hilang kuadratnya tinggal di
Akarin aja toh. Yang ini hilang kuadratnya. Wis, dapat nih VB-nya sekarang. Sama nggak dengan yang atas? Sama kan? Oke, makanya tadi itu yang Koko bilang. Daripada ngafalin banyak rumus, mending kamu turunkan sendiri. Karena rumus dalam bab fluida dinamis ini, itu ada banyak banget. Alatnya saja ada banyak kok yang nanti dikenalkan. Toh modalnya cuma 2 ini aja kan? Prinsip Bernoulli dan kontinuitas. Langkah pertama untuk menurunkan rumus, itu dimulai dari apa? Oh, bukan persamaan Bernoulli dulu. Yang pertama justru adalah menggambar. Kamu harus bisa menggambar ini. Jadi harus tahu permukaan pada cerobong mana yang lebih tinggi. Kenapa kok dia lebih tinggi? Ingat kan tadi? Kalau luas penambangnya besar, maka kecepatannya pasti pelan. Kalau kecepatannya pelan, ini kan, kecepatannya pelan, tekanannya pasti tinggi. Makanya dia akan neken ke atas ini, tinggi nih. Begitupun dengan penambang kecil ini. Kalau luasnya kecil, speednya pasti tinggi. Kalau speednya tinggi, berarti tekanannya pasti rendah. Nah, jadi tekanan di sini rendah. Makanya dia nekennya nggak seberapa tuh. Ada perbedaan ketinggian. Nah, kalau kamu udah bisa gambar, baru terapkan prinsip Bernoulli. Itu yang kedua. Jadi Bernoulli ngomong gimana? Ngomong jumlah tekanan ditambah rho GH tambah setengah rho VB kuadrat itu nilainya konstan. Berarti dia sama di segala titik. Jadi kalau misalkan di titik B ini nilainya 100 gitu ya. Di titik K nilainya juga 100. Jadi konstan gitu. Di titik ini berapa? Ya 100 juga. Titik ini berapa? 100. Titik ini juga 100. Berarti di titik K itu kita bisa terapkan juga nilai yang sama. Berarti PK ditambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat. Nah, tinggal tinjau. Ketinggiannya kan sama. Berarti rho GH sama rho GH ini bisa coret. Ya udah, tinggal kamu konstruksi. Jadi PB min PK sama dengan sekian. Setelah itu, langkah keduanya gimana? Ya, bintang ini kan tinjau secara dia vertikal kan? Jadi titik ini sama titik ini, itu kan titik yang terendam di dalam fluida. Sedalam berapa? Ya, sedalam H plus X untuk yang titik B. Dan titik K itu sedalam X itu tadi. Nah, kamu konstruksi tuh, 2 itu tekanannya. Tekanan hidrostatis. Yang kamu mau substitusikan kan PB dikurangi PK. Ya, tinggal kurangkan saja ini keduanya. Dapat PB min PK, cemplungin balik tuh ke nomor 1. Akan didapat bentuk yang ini kan? Nah, sekarang tinggal tersisa VK dan VB. Yang mau kamu cari adalah VB-nya. Berarti VK harus hilang. Gimana caranya? Ya gunakan kontinuitas. Kontinuitas kan ngomong kalau debit yang di besar sama dengan debit yang di kecil. Jadi A kali V yang besar itu sama dengan A dikali V untuk yang kecil. Jadi yang kita mau cari kan VK-nya harus hilang kan ini. Jadi VK-nya kamu buat seperti ini tadi. Udah dapat, tinggal cemplungin sini. Selesai udah. Nanti untuk VDM gimana? Venturi dengan manometer yang ada cerobongnya di bawah. Bukan cerobong sih, pipa gitu ya, yang diisi sama raksa. Itu rumusnya lebih kompleks lagi. Artinya lebih panjang gitu ya, daripada sekedar gini. Nah, daripada kamu ngafalin rumus yang panjang itu, kebolak-balik juga, itu mendingan kamu turunkan sendiri. Dengan kamu bisa nurunkan sendiri, kamu nggak perlu repot-repot ngafalin segitu banyak rumus. Anti kebolak-balik juga. Kamu pegang prinsipnya, kamu bisa selesaikan semua soal pada fluida dinamis ini.